Amin. Silakan duduk, saudara dalam kasih Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Amin. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki pelita emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Sebab siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Firdaus Allah. Amin. Resolusi diri di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam dunia kerja. Resolusi itu artinya tekad atau keputusan yang kita buat untuk memperbaiki, mengubah, meningkatkan nilai kualitas hidup. Resolusi biasanya berkaitan dengan tujuan hidup atau seperti meningkatkan kebiasaan positif, mengatasi kelemahan, atau untuk mencapai target dalam hidup untuk lebih baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh resolusi diri dalam kehidupan pribadi, saya bertekad untuk lebih sabar, mengendalikan emosi di saat menghadapi problema atau masalah, tantangan, ujian dalam hidup. Saya akan lebih sabar. Lalu contoh resolusi yang kedua dalam pendidikan, saya akan belajar minimal 2 jam sehari untuk meningkatkan nilai akademi atau sekolah saya. Saya bertekad, saya berjanji, saya akan mulai belajar 2 jam sehari supaya nilai prestasi saya di sekolah lebih baik. Contoh dalam karakter, saya ingin menjadi pribadi yang lebih jujur, bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dalam hubungan sosial, contoh daripada resolusi diri itu, saya akan berusaha lebih menghargai pendapat orang lain dan tidak mudah tersinggung dan menghakimi orang. Dalam kesehatan, khususnya para wanita ini yang lebih bersemangat menjaga kesehatan. Laki-laki kayaknya nomor sekian. Saya berkomitmen untuk mulai berolahraga 3 kali sehari. Kalau laki-laki 3 kali sebulan. Dan saya tidak akan mengkonsumsi makanan seperti yang cepat membuat saya melebar ke kiri dan ke kanan. Berat badan saya kayaknya sudah, ada orang habis makan timbang. Habis dari gereja sampai di rumahnya ditimbang. Aku naik ya. Pokoknya setiap kami dari gereja pasti diinjak itu timbangan di rumah.
Aku naik padahal saya sedikit makan, situ yang lebih banyak. Yang lebih banyak tidak naik. Tapi dalam contoh resolusi dalam ibadah, saya akan memperbanyak ibadah dan memperdalam pemahaman saya dengan firman itu. Resolusi diri, ada suatu tekad, kemauan, keinginan untuk memperbaiki sikap, untuk memperoleh tujuan hidup yang lebih baik. Jadi saudara dalam kasih Kristus, lihat diri kita. Dan mari kita berkata, saya akan memperbaiki. Saya akan mengurangi berat badan. Saya ketemu teman di Monas, Pak Pendeta sekarang sehat dia, kurus ya. Harus pertahankan itu Pak, sekarang ideal berat badan Bapak. Saya bilang berat saya itu masih 86. Masih istri saya bilang harus turun. Makanya saya ditakarin makan. Ayo, yang berat badannya 80 ke atas, ikut saya untuk dikotbahin. Resolusi kehidupan sehari-hari di dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kita baca ini dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, bagaimana jemaat di Efesus itu jemaat yang benar-benar melakukan firman. So dikatakan di ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu dalam ketabahanmu. Aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Engkau tahu mereka salah, mereka tahu mereka bohong, engkau tahu mereka tidak sesuai dengan firman. Dalam hal itu dipuji Tuhan mereka tentang kesetiaan mereka, ketaatan mereka beribadah, ketaatan mereka dalam berkorban, ketaatan mereka untuk mempelajari firman. Olehnya mereka tidak terpengaruh kepada Nikolaus yang mengajarkan yang salah. Tuhan juga menantang, tapi engkau tidak mengikutinya. Pengajar-pengajar sesat engkau tidak ikuti. Tetapi di ayat 4 dikatakan, meskipun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih yang semula itu apa maksudnya? Kehangatan cinta kasih dalam persekutuan yang baik dengan Tuhan itu. Mereka sudah tinggalkan. Mereka sedang ada dalam ibadah. Atau kita sedang ada dalam pelayanan. Pelayanan ini milik siapa? Dan untuk siapa kita kerjakan ini? Ini yang kurang dipahami, bahwa ibadah ini adalah ibadah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kutujukan kepada Tuhan. Pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang punya. Kalau begitu saya mesti mengasihi Tuhan, mengagungkan Tuhan. Bahkan ada hubungan yang intim, yang hangat dalam hidupku terhadap Tuhan. Jangan aku bekerja dalam pekerjaan Tuhan, tapi aku tidak mencintai Tuhan. Yang punya pekerjaan adalah Tuhan. Aku bekerja dalam pekerjaannya, tapi aku tidak mencintai Tuhan yang memiliki pekerjaan itu. Berapa banyak orang jatuh dalam hal itu. Seperti yang pernah kita lihat di TV atau berita. Ada seorang oknum dalam pelayanan dia luar biasa, tapi menyiksa istri di rumah. Pertanyaannya, orang yang sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, mungkinkah dia mencintai Tuhan? Sementara yang dilakukannya sesuatu yang bertentangan dengan firman.
Untuk itu saudaraku, mari kita sekalian memiliki komitmen untuk rajin beribadah, untuk rajin melayani, untuk rajin mengasihi orang secara benar. Bukan hanya saja kegiatan itu di luar bagus, tetapi hubungan yang intim dengan Tuhan itu, atau sesuatu yang kita lakukan tidak didasari dengan kasih. Pertanyaannya, bisakah orang melakukan tidak didasari dengan kasih? Bisa. Contohnya di mana? Dalam beribadah bisa orang berpikir yang buruk terhadap satu dengan yang lain. Sesudah dalam ibadah orang bisa melakukan yang jahat. Mereka ada dalam pelayanan juga bisa melakukan yang tidak baik. Banyak orang rajin, tetapi kurang memiliki kasih. Tuhan Yesus memuji jemaat di Efesus karena rajin, tekun, tidak kompromi dengan kejahatan, tetapi ditegur karena kehilangan kasih yang semula. Lalu bagaimana kita sekalian? Engkau ada dalam ibadah ini, engkau sedang melayani. Apakah kita bangun itu dengan cinta kasih kita kepada Tuhan? Masih hangatkah cintamu, kasihmu kepada Tuhan? Sebab ada orang ada dalam pelayanan, ada dalam kejenuhan. Dan untuk itu saudara dalam kasih Kristus, mari kita belajar bersama bahwa rajin tanpa kasih adalah kosong. Di ayat 2 dikatakan, di pasal 2 itu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa segala tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Rajin ibadah, tahu orang itu salah atau tidak. Bahkan kita lebih tahu tentang firman itu. Orang berkhotbah, gue udah tahu tujuannya, gue udah paham, gue sudah mengerti. Tetapi dikatakan di sini bahwa aku tahu pekerjaanmu, tetapi tidak didasari dengan kasih. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa secara pelayanan dan ibadah. Aktif, rajin, setia, bahkan bisa membedakan nabi palsu. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam. Apa yang sedang kita kerjakan? Apa yang sedang kita perbuat? Tuhan bisa melihat lebih dalam di hati kita masing-masing. Mereka kehilangan kasih. Mereka kehilangan kehangatannya dengan Tuhan. Mereka kehilangan cinta mula-mulanya dengan Tuhan. Sebab 1 Korintus 13 ayat 2-3 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Dibuang dan mati. Ada di dalam komunitas pelayanan, gereja, duduk manis dalam ibadah, aktif kegiatan gerejani, aktif dalam pelayanan. Tuhan berkata, tidak berguna. Engkau bisa komplain ke Tuhan, Tuhan, aku serius. Bahkan kita sampai berteriak, nih belah dadaku, aku serius. Tapi Tuhan bisa melihat lebih dalam di hati kita. Tuhan celah. Ibadah kita hari ini
Pelayanan kita hari ini, Tuhan celah enggak? Tuhan suka atau tidak? Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, punya talenta, punya kemampuan, keahlian. Kalau kita tidak bangun itu dengan cinta kasih kita yang hangat kepada Tuhan, sia-sia. Hai rekan-rekanku sesama pelayan. Pekerjaan yang sedang kita kerjakan ini milik Tuhan. Cintai Tuhan yang memiliki pekerjaan itu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan dengan baik. Ada persekutuan yang indah dalam dirimu dengan Tuhan. Tingkatkan kualitas imanmu kepadanya. Hidup kita bisa sibuk dalam pelayanan, kegiatan gereja, pekerjaan sosial. Tapi kalau tidak berasal dari kasih kepada Tuhan dan sesama, semuanya sia-sia. Supaya tidak sia-sia dan saya akan berkata, saya mesti mengadakan suatu resolusi dalam diriku. Saya akan memperbaiki. Saya akan berkomitmen. Saya akan mengubah sikap, pola hidup, pelayanan. Saya mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Dibuktikan membangun hubungan yang baik. Membangun hubungan yang baik berarti melepaskan, menanggalkan tabiat buruk kita, sifat daging kita. Sebab kalau tidak berasal dari kasih kepada Tuhan dan sesama, semuanya sia-sia. Resolusi diri dalam pelayanan dalam hidup. Harus kita menjaga relasi atau hubungan kita dengan Tuhan itu hangat, baik, indah. Kalau kita ada berjemaat, ibadah kita setia, pelayanan kita luar biasa. Tapi kalau kita kurang membangun relasi dengan Tuhan, Tuhan berkata, sia-sia. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Di ayat 4 dengan 5 dikatakan, meskipun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat di Efesus, Tuhan cela. Tidak berguna ibadahmu, pelayananmu. Engkau tidak seperti mereka. Engkau tahu membedakan itu nabi palsu. Tapi itu berkata tak berguna. Pengetahuanmu tak berguna, kata Tuhan. Kerajinanmu tak berguna, kata Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata tak disangka, tak diduga. Orang yang setia dalam pelayanan dan dalam ibadah, Tuhan mencela dan berkata, engkau sudah begitu dalam jatuhmu. Ngeri kan? Kita menganggap kita sudah bagus dalam pelayanan. Kita setia dalam kegiatan gerejani. Tapi Tuhan berkata, engkau sudah jatuh lebih dalam. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan berkata, bertobat. Itulah yang dikatakan Rasulullah sendiri. Aku mau mengubah. Aku mau merubah hidup. Saya akan mengubah sikap. Saya akan mengubah langkahku kepada yang lebih baik. Dan firman ini dia akan saya responi. Ya Tuhan, aku salah. Aku mau bertobat. Jika tidak demikian, kata Tuhan, aku akan datang kepadamu.
Jika engkau tidak meresolusi dirimu, kalau tidak bertobat kata Tuhan, aku datang kepadamu. Mencabut, mengambil apa yang Tuhan ambil. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan ambil. Kalau Tuhan ambil apa yang dia berikan kepada kita, selesai sudah. Keselamatannya diambil, kekuatannya diambil, kesehatan diambil, napas itu diambil. Artinya bahwa sampah hidup ini. Kalau keselamatan Tuhan ambil dalam diri kita, berarti kita tidak ada dalam perjamuan kasih kelak dalam kehidupan yang kekal itu bersama dengan Dia. Bukankah pelayanan dan ibadah ini merupakan jembatan bagiku untuk membawa aku kelak ada dalam perjamuan kasih dalam kehidupan yang kekal itu bersama dengan Dia? Maka benarlah yang katakan, aku sudah melakukan tanda-tanda heran, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan yang sakit. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Berarti apa? Orang itu kan setia, kerja keras, semangat. Orang belum bangun, dia sudah bangun. Orang belum sarapan, dia sudah sarapan buru-buru. Kenapa? Mau pelayanan, mau singer, song leader, main musik, penerima tamu. Orang lain arisan, nggak mau, aku mau ibadah. Tapi Tuhan bilang, nggak berguna. Karena kita bangun itu dengan tradisi atau kebiasaan rutin. Bukan didasari cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita bangun, itu semua didasari cinta kasih kita kepada Tuhan. Hidup kita pasti berubah. Tuhan tidak berkata, engkau tidak mengasihiku. Tapi Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula kepadaku. Yaitu kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang berapi-api kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita semua bangun cinta kasih yang tulus kepada Tuhan. Bangun cinta kasih yang murni kepada Tuhan. Sehingga engkau dicemooh, engkau tidak dihargai, engkau apapun diperkatakan orang, engkau tidak terpengaruh. Engkau tetap melakukan sesuatu karena engkau mencintai Tuhan. Hati yang murni, tulus. Amin. Saudaraku, jangan hanya kepada Tuhan kita tulus mengasihi. Menyapa orang juga harus tulus. Menyalam orang juga harus tulus. Membantu orang lain juga harus tulus. Berkorban juga harus tulus. Lakukanlah itu. Supaya berguna apa yang kita perbuat itu. Ingatlah dari mana kita jatuh. Dan mari kita bertobat. Dan mari kita berkata, aku akan memulai segala sesuatunya dengan perubahan yang luar biasa. Sebab Yeremia pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku teringat akan kasihmu ketika engkau masih muda, akan cintamu sebagai pengantin. Saya masih ingat waktu ketika dulu semangatku cinta mula-mula, firman ini kepadaku juga. Dikala aku pelayanan di Madura, tidak takut mati. Kenapa? Cintaku kepada Tuhan melebihi segala-galanya. Ketika aku pelayanan di Kalimantan Barat, rohku menyala-nyala dan semangatku luar biasa. Ketika aku mendengar orang tuaku sakit, aku pulang. Aku berdoa sembuh, rohku menyala-nyala. Ternyata ketika cinta kita yang murni, yang tulus itu kepada Tuhan, dan terus itu berkobar-kobar dan menyala-nyala, di dalam hidup ada sukacita dan kemenangan. Ada kuasa dalam pelayanan. Tetapi ketika itu redup,
maka kuasa itu pun redup. Maka apa yang kita kerjakan seperti orang lain mengerjakan di dunia sekular. Tidak ada kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalam. Untuk itu saudaraku, mari kita berkata hari ini, saya akan memperbaiki hidup. Resolusi rajin yang berakar kepada kasih di ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Resolusi rajin adalah berakar kepada kasih. Apa yang dikatakan Tuhan, saya akan dengar dan lakukan. Kalau berakar itu komitmen kita kepada Tuhan, maka firman yang kita dengar akan kita lakukan. Tapi kalau komitmen kita, resolusi itu tidak berakar dalam diri kita, maka firman yang kita dengar itu akan lewat. Bahkan kita akan protes, Tuhan, aku sudah beribadah dan melayani, tapi kenapa keadaanku begini? Tetapi resolusi yang rajin itu dia berakar kepada kasih. Wujudnya apa? Dia akan melakukan firman yang dia dengar. Apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga dia berkata, apa yang Tuhan mau, aku mau. Apa yang Tuhan kehendaki, jadi dalam hidupku. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Tuhan mengundang kita semua. Bukan hanya seperti jemaat di Efesus, tetapi Tuhan mengundang kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kepadanya yang menang, aku akan mengaruniakan makan dari pohon kehidupan itu. Tuhan berkata kepada jemaat di Efesus, kalau engkau bertobat, kalau engkau berubah, aku akan mengundang engkau makan bersamaku. Engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan hanya saja jemaat di Efesus, tapi kita sekalian yang meresponi firman yang kita dengar dan kita lakukan. Maka ada perjamuan kasih kelak dalam kehidupan yang kekal itu bagi kita sekalian. Maka kita diundang dalam perjamuan kehidupan yang kekal itu. Amin. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, Galatia 6 di ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah, berubah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, beribadah, melayani, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai. Artinya bahwa apa yang sedang ku kerjakan, apa yang sedang ku perbuat, Tuhan tidak cela. Amin. Tuhan cela kalau kita berubah. Tapi kalau kita tidak berubah atau kita tidak menyerah, maka Tuhan akan memuji. Dengan kata lain, dia akan mengundang kita dalam kehidupan yang kekal itu. Saudara dalam kasih Kristus, kadang ada orang bosan, jenuh, atau kekeringan rohani dalam pelayanan. Ada orang jenuh. Apalagi kesulitan ada, persoalan ada. Jenuh beribadah, jenuh melayani, jenuh berkorban. Kenapa? Kondisi hidup tidak berubah. Fisik sakit, ekonomi sulit, bahkan usaha dan lain sebagainya. Mulai ada kekeringan rohani, mulai ada kejenuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kita mesti meresolusi diri kita, mengubah hidup kita, supaya di tengah-tengah seperti itu kita tetap akan mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik itu. Sehingga dikatakan kepadaku dan kepadamu, jangan engkaulah jemu-jemu beribadah dan melayani atau berbuat baik
Tapi lakukanlah itu, kelak engkau memenuhi apa yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita sekalian untuk lebih menikmati janji daripada Tuhan. Saya tutup khotbah ini dengan ilustrasi seorang tukang. Lalu saya dilihat nggak sih? Karena ada juga. Apa saya nggak bisa melihat Bapak Ibu melihat saya ya? Jangan ada yang tidak melihat saya ya. Kalau saya nanti tiba-tiba terangkat, Bapak Ibu nggak lihat. Si tukang kayu, dia selama kerja itu bagus. Dedikasinya luar biasa kepada tuannya. Lalu dia bangun rumah bagus terus, dia bangun terus bagus, senang. Lalu di hari tuanya dia udah mulai lesu, letih, lemah. Udah jenuh. Setiap hari kerja gak dapat apa-apa, hanya begini keadaanku. Aku bangun rumah orang bagus luar biasa. Mulai ada kejenuhan. Tapi satu ketika majikannya berkata, bangun rumah yang bagus, bangun rumah satu lagi. Sebelum aku pensiun bangun rumah, kata si majikannya. Si tukang ini mulai dia capek, letih, lesung, bosan. Dia bangun asal. Materialnya kurang bagus, kualitasnya kurang. Selesai rumah ini, udah selesai. Datang si majikan, wih bagus ini. Sekarang rumah ini kupersembahkan kepadamu. Karena engkau sudah sekian lama mengabdi kepadaku. Kuberikan itu rumah. Si tukang itu gimana? Responnya gimana? Apa reaksi si tukang itu? Hore! Gitu enggak? Apa? Nyesal. Gila-gila tahu itu untuk gua. Itu hidup manusia. Kadang jenuh. Kadang kering kerohanian oleh karena kesulitan. Kelakuan si A dan si B. Tapi ingat. Tuhan tetap tertuju matanya kepada kita. Kepada perbuatanmu. Kepada pelayananmu. Setiap orang yang setia, taat dan melakukan itu di dalam kasih. Tuhan akan mengundang dia. Dan memberikan kehidupan yang kekal. Jangan engkau menyesal. Tapi berbanggalah. Tuhan terima kasih. Engkau berikan aku kesempatan melayani. Kesempatan beribadah. Kesempatan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan berkorban. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Itu harus terucap dari mulut kita. Abang istri saya sabar manaon sihan. Dia sakit. Kita lihat sedih. Dulu abang ipar saya ini, orangnya luar biasa. Tidak ada bagi dia kerja yang asal. Dia bagus kerjanya, apa saja dikerjakan, dia selalu maksimal. Orangnya disiplin, tegas. Tapi kemarin saya lihat, dia gak bisa beribadah. Mau mengambil uang dari dompet juga gak bisa. Mau berkorban juga gak bisa. Mau kita ngomong sebentar dia langsung capek. Dia langsung ketiduran. Ayo kita masih segar seperti ini. Memiliki semangat yang luar biasa. Dalam ibadah. Dalam melayani. Dalam berkorban. Begitu mari kita bangun pelayanan kita, ibadah kita, perbuatan baik kita dengan cinta kasih yang hangat kepada Tuhan. Jangan kita melakukannya dengan hati yang kering, kerohanian yang kering, yang hampa, tuan celah dan sia-sia. Tapi lakukanlah semuanya dengan cinta kasihmu kepada Tuhan. Mulai sekarang bangun cinta kasihmu yang hangat itu kepada Tuhan. Maka ibadah itu akan engkau bersuka cita. Haleluya. Kalau worship leader menaikkan suatu pujian, penyembahan, engkau akan bersemangat dan masuk ke dalam roh dan sukacita dan berkata, haleluya.
Karena engkau bangun hubunganmu yang intim yang baik. Dengan cinta kasih yang murni yang tulus. Maka engkau akan menikmati ibadah itu. Maka keadaan kita lebih baik. Doa dan harapan kita. Esok hidup saya lebih baik dari hari ini.